tentang materi yang sama, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, serta bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila itu sendiri dalam pendidikan paradigma baru sekarang ini. Nah, untuk pemateri pertama, kami persilahkan kepada Pak Sejah untuk memaparkan. Silakan. Dian Saputra. Maaf, kepada Pak Dian Saputra kami persilahkan. Baik, Bapak moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Yang mana dalam hal ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada topik-topik sebelumnya, bahwa Pancasila ini sebagai entitas bangsa Indonesia bermakna bahwa Pancasila itu merupakan atau sebagai Indonesia, di mana Pancasila mengandung nilai-nilai keberagaman yang ada di dalamnya. Sedangkan identitas itu identitaminan dari berbagai macam suku, agama, ras, etnis yang ada di Indonesia. Sehingga dalam membangun pendidikan di Indonesia ini, Pancasila harus menjadi fondasi utama yang menjadi nilai filosofis dan kerangka pendidikan di Indonesia. Nah, dari situlah nanti akan lahir tujuan pendidikan nasional yang bermuara pada harapan negara kepada para pembelajar hari ini. Maksudnya para peserta didik, bahwa diharapkan nanti di masa depan mereka akan menjadi orang-orang yang peduli dan bertanggung jawab kepada bangsa. Dan sejauh manapun mereka pergi, mereka akan aktif dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menjunjung ketertiban dunia. Nah, ketiganya itu hari ini tercermin pada profil pelajar Pancasila yang dicanangkan pemerintah melalui kurikulum Merdeka. Nah, mengenai relevansi Pancasila dan profil Pancasila terhadap keberpihakan kepada peserta didik, ini sesungguhnya dapat kita lihat atau dapat kita terapkan melalui dua dimensi. Dimensi yang pertama yaitu kita memandang peserta didik kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, beliau mengibaratkan, mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar atau membaca, beliau mengibaratkan peran kita sebagai pendidik ini seperti petani. Dan anak didik kita itu diibaratkan seperti bulir-bulir jagung yang siap untuk ditanam. Apabila biji jagung itu ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang baik, kemudian pengairan yang cukup, maka meskipun bibit jagung itu adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, pasti bibit jagung itu dapat tumbuh dengan baik berkat perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun bibit jagung yang disemai itu adalah bibit jagung yang berkualitas, namun tidak mendapatkan sinar matahari, tidak mendapatkan pengairan yang cukup, maka bibit jagung tersebut ya mungkin untuk tumbuh, akan tetapi tidak tumbuh secara optimal. Nah, dari analogi yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan tadi, dapat kita maknai bahwa kita sebagai pendidik hendaknya memahami kodrat anak didik kita. Bagaimanapun kualitas dasar mereka, jika diberi perhatian, diberi tindakan, bimbingan, pastilah mereka akan sampai pada kemampuan terbaiknya. Sebaliknya, jika bibit anak didik kita ini memiliki potensi yang baik, namun karena tidak dilayani, tidak diberikan perhatian, tidak diberikan tindakan, maka potensi kemampuan yang ada pada diri mereka tidak berkembang secara sempurna.
Anggaplah di masa depan misalnya seharusnya anak didik kita itu mampu untuk menguasai misalnya algoritma atau integral gitu, atau materi-materi sulit dalam matematika. Akan tetapi ketika hari ini kita tidak melayani kebutuhan pendidikan numerasi mereka dengan baik, maka mereka gagal untuk mencapai potensi terbaiknya. Kira-kira begitulah perumpamaannya. Kemudian di ruang yang lain, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kita sebagai pendidik agar proses pendidikan yang kita selenggarakan itu dapat mencapai kekuatan kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, maksudnya itu apabila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini sesungguhnya menekankan pada keterampilan abad 21. Yang 4C itu ada critical thinking, kemudian communication, creative, collaboration, yang mana tuntutan pendidikan saat ini seperti yang disebutkan tadi pastilah berbeda dengan tuntutan-tuntutan di era kita yang terdahulu atau era pendidikan 90-an atau 80-an gitu. Sehingga kita sebagai pendidik juga perlu mengupgrade diri kita agar mampu untuk mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Kemudian yang kedua itu memahami peserta didik berdasarkan kodrat alam. Itu bermakna bahwa kita sebagai pendidik hendaknya mengerti asal-usul dari peserta didik kita. Karakter anak yang berasal dari gunung pastilah berbeda dengan anak yang berasal dari pantai. Karakter anak yang berasal dari wilayah Sumatera pastilah berbeda dengan anak-anak yang berasal dari Jawa dan Bali. Oleh sebab itu, memahami anak didik kita secara utuh juga merupakan salah satu langkah keberpihakan kita sebagai pendidik kepada peserta didik kita. Kemudian dimensi pengembangan yang kedua yaitu pengembangan karakter peserta didik. Saat ini kami dan kita semua pasti berpendapat bahwa penanaman dan penyadaran mengenai nilai-nilai Pancasila yang luhur sangatlah urgent ya, untuk dilakukan. Terlebih lagi penanaman nilai Pancasila ini membutuhkan waktu yang tidak cepat begitu, membutuhkan rangkaian proses pembiasaan yang lama gitu. Kemudian mulai dari pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan perguruan tinggi. Hal ini memang dikarenakan mayoritas kita ya peserta didik yang telah belajar di masa lalu, termasuk saya juga, itu memiliki kekurangan terhadap literasi dan sumber pengetahuan yang mendalam mengenai nilai-nilai luhur Pancasila itu. Dan hari ini peserta didik kita memerlukan sosok teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Dalam konteks pendidikan abad 21, pengetahuan karakter kepancasilaan ini perlu dikembangkan melalui skema yang jelas gitu, terstruktur dan terukur seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya, agar program proyek yang dilaksanakan itu memiliki tolak ukur yang jelas dalam pelaksanaannya. Artinya hasilnya jelas dan mampu dideskripsikan hasilnya. Dan untuk saat ini profil pelajar Pancasila yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah menurut kami adalah merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan peserta didik. Sehingga harapan kita semua di masa depan semoga orang-orang dapat merasakan manfaat dari nilai-nilai luhur Pancasila ini. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.